Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Ekawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Gresik dari SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3. Pada kegiatan ini, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Tutut Lisviana dan pengajar praktik Ibu Riris Eka Wulandari. Pada kegiatan ini, saya membuat rancangan tindakan perubahan dengan tahapan Bagja. Dalam merumuskan visi perubahan, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif bertujuan untuk mengenali aspek positif yang sudah ada di sekolah dan mencari solusi untuk mempertahankannya, serta merancang strategi untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Dalam mewujudkan prakarsa perubahan, saya dibantu dengan tahapan Bagja. Poin B yaitu buat pertanyaan, yaitu menentukan arah penelusuran terkait perubahan yang kita inginkan. Poin A, ambil pelajaran. Pada ambil pelajaran ini dilakukan setelah pertanyaan utama disepakati. Bagian ini akan menuntun pengambilan pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Poin G, gali impian. Gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi dan diperlukan pertanyaan-pertanyaan pemandu dalam penyusunan narasi. Poin J, jabarkan rencana. Jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Pada poin A, atur eksekusi. Tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan. Visi yang saya angkat pada prakarsa perubahan yaitu mewujudkan peserta didik yang soleh dalam perilaku, unggul dalam mutu, berwawasan lingkungan, serta berdaya saing global. Dalam mewujudkan visi tersebut, saya menggunakan prakarsa perubahan yaitu meningkatkan motivasi belajar melalui pendekatan bakat dan minat siswa. Pada poin B, pada prakarsa perubahan meningkatkan motivasi belajar siswa sesuai bakat dan minat siswa, yaitu buat pertanyaan utama. Ada 3 pertanyaan, yaitu antara lain, apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa sesuai bakat minat siswa? Tindakan yang dilakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bertukar pikiran tentang bagaimana menumbuhkan motivasi belajar siswa sesuai bakat dan minat siswa. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu meningkatkan motivasi belajar siswa? Jawabannya, setelah melakukan penyelidikan antara lain karena beberapa peserta didik belum memiliki motivasi belajar yang tinggi pada pelajaran kimia. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika peserta didik tidak memiliki motivasi belajar? Daftar penyelidikannya, yaitu peserta didik akan kehilangan passion dalam meningkatkan kompetensi dan prestasinya sendiri. Pada poin ambil pelajaran, ada 2 pertanyaan antara lain siapa yang sudah memiliki pengalaman dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa sesuai bakat minat siswa. Daftar penyelidikan yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan antara lain mewawancarai wakakurikulum yang sudah berhasil membuat beberapa program berpihak pada murid dalam pengembangan kompetensi lulusan di SMA Muhammadiyah 8. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengembangan bakat dan minat siswa di lingkungan sekolah? Mewawancarai peserta didik tentang bakat dan minat yang perlu mereka kembangkan
dan mengaitkannya dengan motivasi belajar mereka di sekolah. Pada poin gali mimpi, ada 2 pertanyaan yang tertulis, yaitu yang pertama, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul apabila peserta didik sudah memiliki motivasi belajar di kelas? Yang kedua, dampaknya. Apa dampak yang terjadi apabila peserta didik memiliki motivasi belajar yang baik? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, daya kompetisi peserta didik akan meningkat baik saat mereka mengikuti kompetisi akademik maupun non-akademik. Yang kedua, peserta didik aktif dalam setiap pembelajaran di kelas. Poin ketiga, peserta didik memiliki rasa percaya diri, nalar kritis, kreatif, dan mandiri dalam mengerjakan penugasan yang diberikan. Terakhir, peserta didik memiliki keunggulan dalam bidang sesuai bakat dan minatnya. Pada poin jabarkan rencana, ada 1 pertanyaan yang saya tuliskan, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik sesuai bakat dan minatnya. Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain: yang pertama, berkolaborasi dengan SIGAPS, yaitu komunitas praktisi yang ada di Semam 8, dalam merancang kegiatan bersama untuk mensinergikan bakat dan minat siswa dengan materi pelajaran yang diampu dalam kegiatan awal tahun. Kedua, merancang pembelajaran yang memberikan persepsi dan motivasi sesuai bakat minat peserta didik di kelas tersebut. Yang ketiga, memberikan ruang kreativitas seluas-luasnya dalam menyelesaikan penugasan terkait materi pelajaran yang disampaikan. Pada atur eksekusi, ada 3 pertanyaan yang saya tuliskan, yaitu yang pertama, siapa yang berperan dalam kegiatan meningkatkan kesadaran lingkungan? Daftar penyelidikan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain membentuk tim untuk pelaksanaan kegiatan, yaitu yang pertama ada kehadiran kepala sekolah untuk melakukan pengawasan dan monitoring, kehadiran guru untuk memantau dan melaksanakan kegiatan, kehadiran peserta didik yaitu yang melaksanakan kegiatan tersebut, dan kehadiran wali siswa untuk memantau kegiatan pembelajaran siswa di rumah. Kapan pelaksanaan kegiatan tersebut? Pelaksanaan dapat dilakukan mulai pada akhir bulan Juli dan terus dilanjutkan hingga akhir tahun. Apa saja indikator keberhasilan kegiatan pembiasaan peserta didik terkait peningkatan motivasi belajar peserta didik? Yaitu indikator keberhasilannya antara lain terciptanya lingkungan yang nyaman bagi peserta didik untuk belajar, terciptanya siswa-siswa yang aktif dalam pembelajaran, dan tumbuhnya prestasi-prestasi sesuai dengan bakat dan minat siswa dalam mendukung keunggulan mutu di SMA Muhammadiyah 18. Dan setelah kita merancang kegiatan tersebut, marilah kita berhenti bermimpi dan melakukan segera apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.